ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqatibil kitab wa masyayikhim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wal manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada itu taruh atas itu, Pak. Taruh atas itu. Nah, Pak. Sini. Nah, teka ke sini. Wa yuqalu ini ya. Wa yuqalu dan dikatakan yukta besok didatangkan bi alimin dengan orang alim yaumal kiamat itu betul ya Pak ya? Ya Pak Janis ya, sampai situ kan? Wa yuqalu yukta bi alimin yaumal kiamat, halaman 29 baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sampai dari atas. Wa yuqalu dan dikatakan yukta maka akan didatangkan bi alimin dengan orang yang sudah Fatihah belum tadi? Sudah ya? Wa yuqalu dan dikatakan yukta akan didatangkan bi alimin dengan orang yang alim yaumal kiamati besok di hari kiamat. Minal ulama'i dari para ulama min ummati Muhammadin dari umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang alim itu orang yang paham ilmunya ya, yang paham ilmu agama, fikihnya segala macam gitu. Kalau di kita ini kan kadang cuman sebutan, ya kan, bukan sifat gitu ya. Orang yang soleh ibaratnya aktif di masjid segala macam, nah itu kita sebut orang alim. Alim nian orang tuh. Nah yang dimaksud di sini bukan itu, tapi orang-orang yang betul-betul paham dalam masalah hukum-hukum dan ilmu-ilmu agama. Nah ini besok di hari kiamat itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baina yadayillahi ta'ala di sisinya fayuqafu maka lalu dihadapkan baina yadayillahi ta'ala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu maka lalu berkata siapa Allah taala, ya Jibril wahai Jibril, khud ambillah atau peganglah biyadihi dengan tangannya. Wadhab dan pergilah engkau bi dengan orang-orang alim tadi ila nabi kepada nabinya. Rupanya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayati maka lalu didatangkan siapa bi orang-orang alim tadi ilan nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adapun baginda Nabi itu ala syatil haudi lagi di pinggir telaga. Dia sedang apa? Yusko sedang memberi minum siapa baginda Nabi an-nasa kepada para manusia. Memberinya minum bi'aniyatin dengan wadah atau gayung lah ya, atau ceduk. Fayakumu maka lalu berdiri siapa Nabi alaihi salatu wasalam. Yusko memberikan minum siapa baginda Nabi al ulama kepada para ulama bikafihi dengan kedua telapak tangannya baginda Nabi. Jadi besok di hari kiamat itu orang-orang yang alim menerangkan hukum-hukumnya Allah dan Rasul, menerangkan tentang syariat-syariatnya Nabi, menerangkan tentang Allah Subhanahu wa hukum-hukumnya Allah Ta'ala, itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi, yang ketika itu saat baginda Nabi itu memberikan minum kepada seluruh manusia dari umatnya. Para manusia dikasih minum sama Nabi, cuman dengan bahasa kita gayung lah, atau pakai apa ya istilahnya, nah ceduk, nah gitu ya. Kalau kita ya pakai gelas lah, pakai gelas. Nah, ini minum, nah gitu. Nah orang-orang yang alim besok di hari kiamat itu Nabi memberikan minumnya
itu bukan dengan gayung tadi, tapi langsung dari tangan Nabi terus diberikan kepada orang-orang yang alim tadi untuk diminum dari telapak tangannya baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mulia. Fayaqulu, maka lalu pada protes siapa annasu para manusia. Lalu nanti manusia pada protes, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, tusko, memberi minum siapa engkau annasa kepada kami manusia ini, bila aniati dengan wadah atau ceduk atau gayung tadi, sedangkan watusko dan memberikan minum siapa engkau al ulama kepada orang-orang yang alim, bikafika dengan telapak tanganmu. Protes kan, enggak adil Nabi, kami ini kok kasih minum dari cangkir-cangkir ya kan. Ada yang karatan pula umpama, namanya orang kan kadang rewel ya kan. Apa-apa wae ndak terima. Aduh ini udah dikomentari, aduh ini dikomentari ya kan itu. Komen ibaratnya kan. Lah ini ya gitu. Nengok pedio ibaratnya derajatnya agak rendah, maksudnya tuh minum dikasih dari ceduk tadi. Sedangkan para ulama dari tangan Nabi langsung itu ya komen pula. Nabi kamu tuh udah adil. Kenapa? Lah kami lu kasih minum pakai cangkir, pakai gayung. Lah itu orang itu kok engkau kasih pakai tanganmu langsung. Fayaqulu, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi, na'am iya. Kenapa kok begitu? Li'annan nasa, karena kalian semua manusia itu kanu ada siapa kalian itu yastagiluna pada sibuk di dunia ini, sibuk ya taja bitijarotihim dengan dagangan-dagangan mereka. Artinya ya masuk nggak dagang wae, ya manen sawit lah, ya motong lah, ya kan, ya nutup terpal lah, ya kan, ya yang duduk di pinggir jalan itu mintai sopir-sopir itu, lah macam-macam lah pokoknya. Ya njalo lah, yang petani lah, itu segala macam ya kan. Itu kalau kita umumnya manusia. Wakana, dan ada siapa ulama, para ulama itu yastagiluna pada tersibukkan dirinya atau menyibukkan dirinya bil ilmi dengan ilmu. Beda dengan para ulama atau Nabi kan, mereka itu nggak sempet lagi nak motong, nggak sempet nak manen, nggak sempet nanam sawit, nggak sempet nanam karet, nggak sempet ya, nak mancing ya nggak sempet ya kan, nak bertani ya nggak sempet. Karena apa? Karena memikirkan umatnya Nabi, bagaimana ilmu-ilmu yang dari Nabi, syariatnya Nabi tentang Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sampai ke umat gitu. Andai kan itu juga yang tidak ada yang nyuruh. Pak Dar dulu sering lah nyuruh narik kayu, sekarang juga pernah ya kan. Bang Sori dulu sering lah apa itu namanya nyuruh narik getah, lo sekarang tidak pernah lagi. Jadi akhirnya tidak sempat. Makanya gawenya cuma tiduran wae kata orang. Padahal di rumah tuh yang baca kitab gitu. Kalau sudah berkata siapa al-faqih faqih rahimahullah. Afdhalul a'mali, adapun paling utamanya amal itu al-mawaddatu, mencintai li auliya illahi ta'ala, kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling utamanya amal itu kecuali kita memuliakan guru-guru kita, para orang-orang alim kita. Tidak ada yang lebih mulia, lebih afdol daripada itu. Wal mu'adati, dan juga termasuklah amal yang paling utama, yaitu sangat benci li'ada illahi, kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saya kasih kiat-kiat ya. Nggak usah lah tentang para wali-walinya Allah, orang-orang alim, guru-guru kita, nggak usah. Pokoknya saya pesan, orang yang sudah mau taat kepada Allah itu jangan dikomentari. Nanti orang yang sudah ke masjid, mau adzan, mau sholat, mau jadi imam, masih ikut komentari. Wah itu adzan kok begini, ah itu imam kok begini, ah itu makmum kok begini, ah itu pegawai syara kok begini. Nggak usah. Kita kalau di orang-orang begitu tuh kita komentar macam-macam ya kan, ngember mulut kita. Lah dengan orang yang judi, orang yang mabuk, orang yang main betino, orang yang main organ, mulut kita diem baik.
Itu terbalik namanya. Ya, orang yang tidak di masjid, tidak mau ke masjid, kita tidak mau komentar, ya kan? Orang yang sudah mau ke masjid, kita banyak komentar. Nah, itu usahakan dilatih. Nah, ya, supaya kita tuh tidak mengarah ke hal-hal yang tidak baik. Nah, itu ya. Pokoknya kalau Anda kena komentar ya yang tidak mau ke masjid, yang tidak mau ngaji, yang tidak mau sholat, yang tidak mau berbuat baik, nah, itu silakan dikomentari sesuai wal mu'adatu li'a'daillahi, dan sangat memusuhi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti akan menjadi afdol amal kita, paling utamanya amal kita. Masa Pak cuman mencintai kok jadi afdolul amal? Karena gini, kita menjadi semangat atau menjadi tertarik atau menjadi berbuat kebaikan itu asalnya senang dulu. Asalnya senang dulu dengan hal-hal yang baik. Orang ke masjid kita jadi senang, dengar kita orang adzan kita senang, orang berjamaah kita senang, orang ngaji kita senang dulu. Baru kita nanti hati kita menjadi mulai lembut, menjadi tertarik karena mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, ini membahayakan. Kalau di orang-orang yang melakukan perkara baik, ada orang ngaji komentar, ada orang ke masjid komentar, ada orang sholat komentar, ada orang adzan komentar, ya kan? Tapi kalau ada orang judi, ada orang apa tuh namanya gendaan, ada orang mabuk, ada orang nyuri, ada organ, kita tidak berani komentar, diem baik. Nah itu terbalik ya. Setidaknya harusnya imbang. Kalau kita ngomentari orang-orang yang ngaji, orang yang di masjid, orang yang berbuat baik, teng tiang, harusnya ya kita komentar kepada orang yang main organ atau organan, sawer-saweran, mabuk lem, mabuk sabu, maling, judi, nah itu ya harus komentarnya sama, jadi imbang. Kalau tidak imbang jadi terbalik. Nah itu ya, dengan orang-orang yang baik kita banyak komentar, dengan orang-orang yang jelas ibaratnya itu enggak di bidang agama atau nas Quran hadisnya itu dilarang Allah, kita tidak berani komentar. Maka itu menjadi sejelek-jeleknya mulut atau amal kita dalam ucapan. Qolal mu'alif rahimahullah, saya masih ingat nian cerita, kisah ini turun temurun ya. Dulu di zaman Mbah Yai itu masih ada, itu ada orang datang nyeritokan Gus Dur, almarhum Gus Dur. Gus Dur itu gini, didengerin terus sama Pak Yai saya. Setelah selesai, sudah kamu ngomong, sudah. Nah sekarang aku pengen dengar kamu komentar, kamu cerita tentang pendeta, tentang apa tuh agama Hindu itu. Nah, coba komentar. Tidak bisa. Nah, berarti otak kamu tuh error. Kalau kepada orang-orang Islam, orang-orang yang baik, kamu banyak cincong. Kepada orang-orang yang jelas jauh dari Allah, kamu tidak punya cincong lagi. Nah, itu berarti sadar orang tuh, tobat, nangis. Itu sama-sama kiai itu padahal. Nah, itu begitu. Nah, itu kita latihan. Setidaknya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tengok, nah, sesuatu yang baik sudah, kita jangan komentar macam-macam. Kalau perlu kita berbuat macam mana untuk melengkapinya. Oh ini sudah ada yang mengerjakan, ini belum. Oh ini sudah ada yang mengerjakan, ini belum. Nah, kita melengkapi begitu. Jangan kok malah banyak komentar. Itu caranya begitu kalau nak berjuang atau ingin kita menjadi berhasil. Itu begitu. Pokoknya intinya harus imbang. Kalau kita banyak cincong kepada orang-orang yang baik atau perbuatan atau amal-amal atau kegiatan yang baik, kita harus imbang cincongnya. Banyak omongnya dengan orang-orang yang kegiatannya kurang baik. Itu begitu intinya ya. Sesuai dengan ini. Afdholul a'mal al-mawaddatu li auliya'i ta'ala. Paling utama-utamanya amal itu mencintai, senang, bahagia
dengan apa yang dicintai atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sangat memusuhi orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya Allah atau musuh-musuhnya agama yang menjadi penghambat agama ini. Wa ala hada, dan atas inilah perkara jaa sudah hadir fil khabari di dalam hadis, di dalam kabar ini tentang Nabi Musa. Anna Musa, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam itu naja, sudah bermunajat atau berbisik robbahu kepada Tuhannya Musa. Faqala, maka lalu berkata siapa Musa Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, hal alimta, apakah tidak mengajarkan engkau ya Allah li kepadaku amalan kepada amal qattu yang murni. Qala, oh gini, terbalik ya. Faqala, maka lalu berkata siapa Allah Ta'ala, hal alim itu apakah tidak mengajari siapa saya? Apakah kamu tidak beramal untukku amalan yang murni? Qala, maka berkata siapa Nabi Musa. Jadi ini Nabi Musa ketika munajat sama Allah dibilangin sama Allah, kamu kok tidak ngamal yang khusus untukku sama Musa. Nah, kan gitu. Maka Nabi Musa ngomong, ilahi wahai Tuhanku, sholaitu sholat siapa saya laka untukmu, wasumtu dan puasa siapa saya, watasodaktu dan sodakoh siapa saya, li ajrika karena demi engkau, wasabahtu dan bertasbih siapa saya laka kepadamu, wa hamidtu dan memuji siapa saya laka kepadamu, wa qara'tu dan membaca siapa saya kitabaka kepada kitabmu, wa dzakirtu dan dzakirtuka dan berzikir siapa saya kepadamu. Loh, engkau kok bilang begitu ya Allah? Kok katanya aku tidak beramal yang khusus untukmu? Padahal aku sudah sholat loh ya Allah demi engkau. Saya puasa, saya bersedekah, saya sudah bertasbih, saya sudah bertahmid, saya sudah membaca Quran, saya sudah berzikir kepadamu. Maka Allah jawab, qala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, ingat ya, amma sholatu, sesungguhnya sholat, itu falaka maka untukmu, itu burhanun sebagai tanda kebesaran, atau tanda, apa itu namanya? Apa Pak? Penghambaan, sebagai tanda bahwa engkau itu hambaku. Wa masaumu, dan adapun puasa, itu fahuwa maka adapun puasamu itu laka untukmu itu junatun sebagai tameng. Puasamu itu sebagai tamengmu dari api neraka dan dari sebagai tamengmu dari nafsumu. Wa sodakotu, dan adapun sodakoh laka bagimu itu dilun sebagai apa itu namanya, apa itu, yup-yupan apa bahasanya, naungan, nah, sebagai naungan. Wa tasbihu, dan adapun tasbih itu asjarun sebagai pepohonan fil jannati di surgamu besok. Wa ama qiraatu kitabi, dan adapun engkau membaca kitab-kitabku itu falaka bagimu kusurun sebagai gedungan, wa khurun dan juga sebagai bidadari. Engkau membaca kitab, membaca, kalau sekarang yang baca Quran itu nanti sebagai bangunan yang indah besok di surgamu. Dan untuk persiapan-persiapan yaitu bidadari untukmu. Wa ma dzikruka, dan adapun dzikirmu li kepadaku itu fahuwa maka adapun dzikir itu laka bagimu itu nurun sebagai cahaya. Fahada maka adapun inilah semua amal kulluhu ya semuanya itu laka bagimu. Semuanya yang kamu lakukan itu Musa itu manfaat dan barokahnya untukmu. Ya Musa, wahai Musa, fa'ayu amalin, maka di mana amal amilta yang beramal siapa engkau li untukku, lalu mana yang untukku? Nah, jadi ditagih sama Allah, yang untukku yang mana coba? Sholat untukmu, semuanya untukmu, lalu yang untukku yang mana? Qala, maka lalu berkata siapa Musa, Nabi Musa, ilahi wahai Tuhanku, dalani, tunjukkan, memberilah petunjuk engkau nih kepadaku, ala amalin atas amal, huwa yang ada pul amal itu laka untukmu.
Nah, kalau begitu tunjukin ya Allah, mana amal tuh yang untukmu tuh yang mana? Bagaimana caranya supaya saya beramal itu untukmu. Qala maka berkata siapa Allah ya Musa, wahai Musa, hal walaita, tidak apakah ada wali li bagiku, waliya kotu, walian sebagai wali, kotu yang murni, wahal adaita, dan apakah sudah memusuhi siapa engkau li untukku, aduan kepada musuh, kotu dengan murni. Fa'alima maka mengetahui siapa Musa, Nabi Musa, alaihi kepada alaihi salam, siapa Nabi Musa alaihi salam, anna afdhalal amali, sesungguhnya paling utamanya amal itu al-hubbu, mencintai lillahi karena Allah, wal bugdu, dan juga membenci lillahi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, kok mencintai karena Allah, mencintai wali-walinya Allah itu gimana? Karena gini, kalau kok kita mencintai umat, mencintai orang, itu kan kita ajari yang baik-baik supaya orang-orang atau manusia itu nanti selamat, bisa ke surganya Allah. Jadi hamba-hambanya Allah itu menjadi selamat, menjadi soleh. Nah, itu amal-amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang untuk Allah tuh yang begitu. Nah, ya kan itu. Karena kan Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Tujuannya Allah supaya manusia itu nanti mendapat keridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan apa? Ya diajari tentang ilmu-ilmunya Allah, tentang syariat-syariatnya Nabi, supaya orang itu semakin dekat kepada Allah, semakin mengetahui syariatnya Nabi, semakin benar dalam beribadah, mengabdi kepada Allah dan mengikuti syariatnya baginda Nabi. Lah itu yang kepentingannya Allah Ta'ala. Kalau dikir, ayo kita dikir itu untuk kita sholat itu untuk kita, yang murni untuk kepentingannya Allah dan Rasul itu ya kita ngajarin syariat, ngajarin hukum-hukum, ngajarin kebaikan supaya orang itu semakin baik kepada Allah dan Rasul. Nah itu baru kepentingannya Allah dan Rasul. Kalau kita dikir, ayo kita sholat. Nah, apa ngajarin supaya orang mau seperti itu loh. Nah, mau sholat yang benar, puasa yang benar, zikir yang benar, ke masjid yang benar, wudhu yang benar, sholat yang benar. Nah, itu kepentingan daripada Allah dan Rasul. Gitu maksudnya tuh begitu loh. Sudah bisa dipahamin itu. Nah, jadi itu baru kepentingannya Allah dan Rasul, dengan orang menjadi tahu, oh cara wudhu yang benar tuh begini loh. Oh yang batalin wudhu tuh begini loh. Oh cara mandi junub tuh begini loh. Oh cara apa itu namanya, yang mewajibkan mandi tuh begini. Yang haram bagi orang yang junub begini. Caranya sholat rukunnya begini, syaratnya begini, yang batalin begini. Lah orang menjadi baik benar dalam syariatnya Allah, mengajarkan tentang Allah Ta'ala, semakin dekat kepada Allah, itulah kepentingannya Allah dan Rasul. Nah, itu bedanya begitu. Maka paling utama tadi, kalau kita mau begitu, setidaknya ngajarin diri kita sendiri, anak-anak kita, istri kita, supaya sholatnya benar, wudhunya benar, menghadap kepada Allah benar, pengetahuan tentang Allah atau ma'rifatnya menjadi benar. Itulah yang amal murni kepentingan Allah dan Rasul. Maksudnya begitu. Ya dimulai dari yang kecil-kecil, yang ngajarin Iqra dan lain sebagainya. Itu caranya begitu ya. Itu adalah amalan-amalan yang khusus memang kepentingannya Allah dan Rasul itu. Ya Allah mampu saja membuat orang tuh menjadi tahu fikih, tahu sholat, mampu. Tapi kan memerlukan karena dunia ini ibaratnya tuh sosial, ya memerlukan orang-orang yang bisa menyampaikan itu supaya ada gawe gitu. Nah, ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang seperti itu supaya kita semakin mengenal Allah, semakin menghormati Allah, mengenal Nabi, melaksanakan syariat Nabi. Nah, itu kepentingan-kepentingan yang murni karena Allah dan Rasulnya. Nah, itu maksudnya itu begitu ya. Jadi makanya seperti itu. Fasola
Sumayakdi maka lalu memutuskan siapa Allah Ta'ala bainal khalaiki di antara para makhluk. Faida waqafu maka ketika pada wukuf atau diam siapa para makhluk baina yadayillahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kila maka dikatakan aina itu di mana ashabul madzalim adapun orang-orang yang mempunyai kedoliman orang yang dulu di dunia didolimi mana sini kumpul kayak taqaddama maka lalu maju ke depan siapa rajulani dua orang fayuq khadu maka diambil min hasanatid dzalimi dari kebaikan orang-orang yang dolim fatatfa'u maka diberikan apa kebaikan orang yang mendolimi tadi ila matlumihi kepada orang yang didoliminya. Kapan itu yaumala dinaro di hari yang tidak ada dinar wala dirhamun dan tidak ada dirham fala yazalu maka tidak berhenti-berhenti itu yastaufa diberikan apa min hasanatihi dari kebaikannya orang yang mendolimi hatta la yabqa hingga sampai tidak tersisa sama sekali lahu bagi orang yang mendolimi apa hasanatun satu kebaikan pun fayukhadu maka lalu diambil min sayyiatil madzalimi dari kejelekan atau dosanya orang yang didolimi faturaddu maka lalu dibalikkan alaihi kepada orang yang mendolimi faida farogot maka ketika selesai apa hasanatuhu kebaikannya kila maka dikatakan irji maka kembalilah engkau ila ummika kepada ibumu al-hawiyati kepada neraka hawiyah fa innahu maka sesungguhnya keadaan itulah zulma tidak ada kedoliman al yauma di hari ini innaullah sesungguhnya Allah itu sari'ul hisabi zat yang cepat hisabnya yakni artinya sari'ul mujazati cepat melewatkannya atas hisabnya. Jadi gini besok di akhirat itu, ini di dunia namanya di dunia kan biasa ya. Ada yang ngakali kancane, nyolong segala macem, dolimi kawannya, nipu kawannya dan lain sebagainya. Lah, itu besok di akhirat orang yang berhubungan di antara dua itu, yang didolimi dan yang mendolimi, itu dihadirkan ketika hisab nanti. Lah, yang mendolimi, yang di dunia ini ibaratnya itu hebat ya kan dolimin rakyatnya kawannya umpomo ya kan nipu kawannya lah itu kebaikannya nanti diberikan kepada orang yang ditipu atau yang didolimi tadi hingga sampai kebaikannya tuh habis. Kalau kebaikannya habis Pak ini yang didolimi kan punya dosa punya jatah hukuman di neraka maka jatah hukuman atau dosanya tadi diberikan diimbohke kepada orang yang mendolimi tadi. Nah, itu di akhirat tuh caranya begitu. Nggak bisa Pak Dar nyaur utang itu. Nyaur utangnya dengan amal. Pak Dar pernah dolimin orang. Ya kebaikan Pak Dar diberikan dengan Pak Kadus. Pak Dar pernah ninju Pak Kadus atau ngakali Pak Kadus kan. Nah itu kebaikannya Pak Dar dikasihkan ke Pak Kadus. Sampai kebaikannya entek habis. Wah aku masih nuntut Pak Dar, belum sepadan dengan kedoliman Pak Dar dengan saya dulu. Akhirnya apa? Dosanya jatah yang umpama Pak Kadus itu di neraka dihukum, hukumannya itu dikasihkan ke Pak Dar, double hukuman dari hukumannya Pak Kadus tadi. Itu besok di akhirat begitu, nggak bisa dibayar duit lagi, nggak ada duit. Ketika dikubur itu tidak dibawain duit sama keluarganya, ya kan itu. Ada duit itu, oh itu ada 5.000 jatuh diambil sama yang hidup, gak dibawa ada. Wala hada dan atas inilah keterangan-keterangan yang ada di Quran, di hadis ja'a. Hadir juga fil khobari di dalam hadis auha. Maka mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila Musa kepada Nabi Musa alaihissalam in angkul jika kok berkata siapa engkau Musa liqaumika untuk kepada kaummu falu jika melakukan siapa kaum khoslatan kepada perbuatan wakidatan yang satu saja ada khola maka akan memasukkan apa satu perbuatan tadi kepada kaummu gini ada khola maka akan memasukkan kepada kaummu siapa Allah al-jannata kepada surga. Wahai Musa
Jadi Allah tuh bilang kepada Nabi Musa, Musa, ngomong sama kaummu, sama umatmu, katakan, kalau dia mampu melakukan satu perbuatan ini saja, maka nanti akan aku masukkan surga. Nah, Allah bilang gitu kepada Nabi Musa. Faqala, maka lalu berkata siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam, wa mahia, dan apa itu ya Allah? Nah, ini seneng nian aku, ya Allah. Kalau satu kok jadi masuk surga. Karena orang tuh biasanya malas repot-repot, berbuat yang banyak itu malas. Maunya satu, ringkas, ya kan? Nah, terus mudah, terus masuk surga. Nah, itu yang terjadi kita itu kan. Ngamal 2000 di kota amal masjid, ya kan? Ya Allah, surgamu, ya Allah, surgamu. Dia beli dengan 2000, Masya Allah, ya kan? Ya, siapa tahu betulan, tapi kan Allah itu Maha Pengasih Penyayang, Maha Pemurah, ya kan itu. Ayardu, caranya bagaimana? Qala, maka berkata siapa Allah Ta'ala, ayardu, jika kau ridho, siapa siapa kaummu, kusoma'ahum, kepada orang yang memusuhimu, memusuhi mereka. Jadi Allah bilang gini, cuman satu, kalau ada orang musuhimu, kamu jangan bales. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, kepada salah satu kaummu, kamu jangan bales. Kalau ada orang mendolimimu, kamu jangan bales. Kalau ada orang yang nakal kepadamu, kamu jangan bales. Nah, maksudnya begitu. Ridholah dengan orang yang memusuhimu atau jelek dengan engkau. Nah, gitu. Kan kemarin sudah di ngaji kitab Nasuhul Ibad, ya. Orang yang baik berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya itu biasa. Tapi kalau kita mau berbuat baik kepada orang yang jelek kepada kita, Pak Dar, itu luar biasa. Termasuk ashabul amal, paling sulit-sulitnya amal kemarin menurut sahabat Ali, ya. Di makalah yang berapa kemarin? 35, Pak Janis, ya. Nah, itu. Termasuk sulit-sulitnya perbuatan itu kita memaafkan atau ridho dengan orang yang berbuat buruk kepada kita. Termasuklah paling super, orang yang super, yaitu orang yang mau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya, itu super. Makanya ini termasuk kunci masuk surga paling mudah, ya. Mudah piye Pak, berat kok. Dipisui yang balas misui kok, dimusuhi yang balas musuhi, itu umumnya. Kalau pengen tidak umum, masuk surga secara mudah, yaitu dimusuhi, tetap kita baiki. Itu caranya begitu. Wah berat Pak, latihan. Nggak kuat yang kecil, nggak kuat yang besar, ya yang kecil-kecil dulu. Nah, itu caranya begitu. Nah, disenyumin saja. Nah, itu senyumin saja. Wah, ya, kelihatannya mudah Pak, tapi berat, latihan. Kalau sudah berkata siapa Musa, Nabi Musa, ilahi wahai Tuhanku, paingkanu. Walaupun jika ada siapa mereka itu kot matu sudah mati. Kalau mereka sudah mati bagaimana ya Allah? Qala, maka berkata siapa Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, fa ini maka sesungguhnya aku Allah itu hayun, dat yang hidup, la amutu yang tidak pernah mati, siapa saya abad dan selama-lamanya. Musa tenang wae, yang mati kan yang orang yang memusuhimu atau yang dimusuhi. Namun aku nggak pernah mati. Makanya nanti tertulis, ya kan? Tertulis, gak usah khawatir. Itu loh yang kita baca tiap hari itu loh Pak Janis. Asal kita dia undang orang tuh loh, dikasih teh kue itu loh. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Jadi Allah tulis ma qaddamu, sejak apapun perbuatan yang sudah dikerjakan. Wa naktubu, dan menulis siapa kami ma kepada segala perbuatan qaddamu yang sudah lewat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, dan bekas-bekasnya. Nah, itu ya. Terus apa terusannya? Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu ditulis, tenang wae, sama Allah disimpan. Nanti ini di ketika ini di hari pembalasan itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada filmnya, nggak usah khawatir ya. Kul, maka katakanlah wahai Nabi Musa lahum kepada mereka, sama dengan begini, hujan-hujan kok Pak Janis ngaji, ya kan? Ini lebih seru lagi sebenarnya Pak Janis itu pakai motor biar kehujanan.
Di syuting itu kan, weh Pak Janis kehujanan masyarakat ngaji, seru. Nah sudah tidak begitu seru kalau sekarang. Numpang mobil. Kola maka kul maka katakanlah wahai Musa lahum kepada mereka umatmu yarduni ridolah kalian semani kepadaku. Kola maka berkata siapa Nabi Musa kaifa bagaimana ya Allah yardunaka mereka ridho kepadamu. Kola maka berkata siapa Allah Ta'ala biar berhati asya dengan 4 perkara. Cara supaya aku ridho itu gampang sah. 4 perkara ini. Yang pertama binadamatil qalbi dengan kita menyesal hati kita. Apa dari kecil kita tidak belajar, tidak ngaji, tidak sholat, tidak berbuat baik, ya kan? Belum tobat dari kecil. Wal istighfarul dan juga meminta ampun bilisani dengan lisan. Lisannya kita selalu meminta ampun kepada Allah. Minta ampunnya nggak pamer. Nanti kulu kilir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi di hatinya nggak menyesal. Wadumul aini dan keluarnya air mata ketika malam-malam kita sendirian dengan Allah. Itu jangan dibalik ya. Kita usahakan begini hidup tuh. Dengan sesama orang lain ketika ada kawannya, kita harus nampak ceria, senang, bahagia. Nah, jangan nanti berdoa nangis-nangis ya kan. Kalau pas nanti sendirian dengan Allah malah tidak pernah nangis. Cepet pula ya kan, nggak ingat pula itu, nggak khusuk pula. Kalau dengan orang lain dihusuk-husukkan, dicak-cak sedihkan, ya kan? Nah ketika pas sendirian malah santai, woy. Kadang malah tidak sama sekali, ya itu. Itu terbaliknya kita. Kalau di hadapan para manusia, kita harus tunjukkan bahwa nikmat Allah tuh enak, rahmat Allah tuh banyak, kita tuh bahagia. Nah kalau pas dengan sendirian dengan Allah, baru kita menangis kepada Allah, memohon ampunannya, mohon rahmatnya Allah, mohon petunjuknya Allah, mohon ilmunya Allah, mohon kecahayaan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya yaitu wa khidmatul apa? Jiwari. Jawarihi, Pak. Jawarihi. Dan apa itu namanya? Mengkhidmai atau meladeni daripada anggota tubuh, iya Pak ya, mananya? Berbakti. Berbakti kepada Allah dengan anggota tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau mencari ridho Allah 4 itu ya. Dengan penyesalan hati kita atas perbuatan baik yang selama ini kita tinggal dan perbuatan jahat atau dosa yang kita kerjakan. Yang kedua, selalu minta ampun kepada Allah dengan lisan kita. Yang ketiga, bagaimana air mata kita itu mengalir ketika kita sendirian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bagaimana anggota badan kita, panca indera kita, hati dan seluruh urat nadi kita itu kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan menemukan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat Pak, latihan. Al-babu adapun bab atasiu yang ke-9 wal isruna dan 20 fi dzikri qarbil jannati di dalam menerangkan dekatnya surga. Wallahu a'lam.